Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini, perkenalkan nama saya Naufal Sartono dan hari ini saya akan sharing terkait dengan uji daya pembeda soal essay. Nah, uji daya pembeda itu maksudnya adalah bagaimana soal itu tidak bisa membedakan mana yang paham terkait dengan teori yang diajarkan dan mana yang tidak atau belum paham terkait teori yang diajarkan atau materi yang diajarkan. Oleh sebab itu, uji daya pembeda itu penting untuk bagaimana kita melihat kualitas soal yang kita berikan. Nah, soal yang kita berikan ini adalah soal essay. Saya juga sudah mengunggah terkait dengan soal pilihan ganda, bisa dicek di channel saya. Kita langsung saja. Kita bahas di sini bahwa pada dasarnya rumus yang digunakan adalah DP sama dengan SA min SB per IA di sini. Nah, DP itu ada daya pembeda, SA itu adalah jumlah skor kelompok atas, sedangkan SB adalah jumlah skor kelompok bawah, dan IA adalah jumlah skor ideal kelompok atas. Nah, teman-teman, ini di sini juga terdapat indeks kualitasnya, apakah dia lemah, sedang, baik, sangat kuat, atau sangat jelek. Nah, ketika dia 0 sampai 0,2 maka dia lemah dan seterusnya di sini. Ini dasarnya dari Arikunto, buku Suharsimi Arikunto. Tapi ada ketentuannya terkait dengan jumlah atas. Jadi gini, kan ada jumlah atas dan jumlah bawah. Artinya bahwa data itu nanti akan kita bagi menjadi atas dan bawah. Nah, untuk pembagiannya atas dan bawah pun ada ketentuannya gitu. Jika jumlah siswa lebih dari 30, pembagian kelas atas di bawah dan kelas bawah adalah 27%. Artinya bahwa untuk kelas atas misalnya kita ambil 31. Jadi untuk kelas atas itu ada 27%-nya dan kelas bawah nanti 27%. Jadi berbeda kalau misalnya dia siswa kurang, ini misalnya kita ganti di kalimatnya, kurang dari atau sama dengan 30, maka sama dengan 30, maka pembagian kelas atas dan kelas bawah dari 50-50. Misalnya 30 berarti 15-15. Itu pembagian atas bawahnya. Oke. Nah, sebelum jauh-jauh, jadi kita silakan teman-teman siapkan. Ini adalah kondisi template-nya saya, tapi kita bisa menyesuaikan sendiri. Bisa menyesuaikan sendiri, teman-teman. Nah, untuk kondisinya di sini, misalnya saya di sini S1, S2, S3 dan seterusnya, itu bukanlah jenjang saya, tapi di sini adalah siswanya, siswa 1 sampai di sini saya gunakan sampai 35. Jadi saya punya 35 siswa dan SO1, SO2 ini adalah soalnya. Jadi saya punya 20 soal essay dan 35 siswa. Karena ini kita terkait dengan daya pembeda, maka yang kita lihat adalah perspektifnya adalah benar dan salahnya saja. Walaupun kita tahu bahwa soal essay itu mungkin tidak hanya bernilai benar dan salah, tapi benarnya seberapa misalnya kita punya nilai 20 terkait dengan soal nomor 1, artinya kalau misalnya salah sedikit bisa 15, 14. Tapi di sini kita hanya melihat benar dan salahnya. Jadi nilainya adalah 0 untuk salah, 1 untuk benar. Oke. Nah, karena saya tidak punya data, maka saya akan bikin data palsu di sini dengan menggunakan run between. Nah, setelah selesai kayak gini, saya close. Nah, masanya sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika kita menggunakan run between, ada kemungkinan ketika kita mengetik satu hal di sini, misalnya 1, maka dia akan berubah. Nah, oleh sebab itu, bagaimana biar dia tidak berubah? Kita copy di sini. Kita copy. Habis itu kita paste di sini. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, jadi dia firm. Jadi ketika saya ketik 1 dimanapun, dia tidak akan berubah. Oke. Nah, sekarang terkait dengan jumlah. Kenapa harus ada jumlah? Jumlah kita gampang, tinggal mengetik sum dari sini, enter. Nah, kalau sudah kita drag di sini, maka dia akan sama. Seperti itu caranya. Nah, kenapa kita menggunakan jumlah di sini? Ingat tadi kita akan mengkelompokkan dia. Maka ini kita sort dari besar ke kecil. Nah, maka akan seperti ini.
Ya, setelah kita selesai sort, kita akan menghitung di sini. Jadi kelas atas itu 27%, karena ini jumlah saya ada 35 seperti saya bilang tadi 35. Maka 27% dari 35 adalah 9,45 atau 10 orang. Maka kita hitung sampai 10 di sini. Ngeceknya sampai 10 bisa di sini. 10. Maka kita sampai 11 ya sudah. Berarti 11 kita cek di sini. Oke. Kita copy, kita paste di sini. Sudah. Saya ngepas paste-nya menggunakan ini. Tapi Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini, sama saja. Gitu ya. Tapi nanti ya lebih enak buat saya seperti ini. Menggunakan value-nya saja yang saya paste. Oke, sudah. Ini adalah yang kelas atas. Habis itu kelas bawah, kita cek dari bawah. Ini kita hitung. Itu sudah berapa? 11, maka kita turun 1. Oke, sampai sini adalah kelas bawah. Oke. Maka kita udah punya 10 orang kelas atas, 10 orang kelas bawah. Nah, kita sekarang ketik jumlah di sini. Jumlah yang kita ketik jumlah di sini. Nah, Bapak Ibu. Setelah itu mari kita sum. Enter. Nah, setelah udah, maka kita tinggal drag ke sini. Dan hal yang sama kita jumlah di sini, sum. Sudah. Nah, ketika kita sudah drag, kita akan paste dia di sini. Mungkin saya tidak akan menggunakan yang model kayak gini ya. Saya tidak akan menggunakan model, kita hapus saja di sini. Nah, kita akan menggunakan di sini, kita apa yang kita butuhkan? SA, kita ketik SA, SB, kita ketik SB. Habis itu IA, kita ketik IA. Habis itu DP, kita ketik DP, habis itu keterangan. Nah, mungkin ini kita bisa copy atasnya. Terus di atas. Nah, ketika kita ketik soal di sini. Nah, ketika kita ketik soal, kita tinggal copy paste saja soalnya. Sudah, kita udah copy paste. Ini biar rapi, kita samakan fontnya. Oke, ya sudah, kita tinggal ketik SA nya. SA berarti jumlah yang ini, jumlah skor kelompok atas. Yang dimaksud jumlah skor kelompok atas adalah ini dari jumlah skornya. Kita copy, kita paste di sini. Berikutnya kita copy juga. Kita paste di sini. Nah, itu. Jadi ini kita rapikan saja. Kita rapikan ini kaliber ini 16 semuanya, dan ya nggak perlu pot. Oke, jika sudah ya kita bisa rapikan dengan membuat seperti ini. Oke. Nah, sekarang apa itu IA? IA adalah jumlah skor ideal kelompok atas. Maksudnya jumlah skor ideal kelompok atas itu adalah yang paling atas. Yang paling atas, maka yang paling atas di sini kelompok atas paling atas berapa? Angka 9.
Maka kita ambil 9-nya di sini, 9. Maka semuanya 9. Nah, jika sudah, kita ambil di sini untuk DP-nya, DP sama dengan ini. Oh, kita pakai kurung saja biar enak. Sama dengan ini kurang ini per IA. Enter. Sudah. Ketika kita sudah, kita drag di sini. Nah, itu Bapak Ibu. Kita buat ya biar lebih berwarna aja. Oke, sudah. Maka ini sekarang kita akan membuat keterangannya. Nah, keterangannya di sini kita menggunakan logika if. Maksud saya adalah, nah kita menggunakan logika if, maka kita ketik di sini sama dengan, kita ingin bilang bahwa ketika ini berapa, maka dia akan sesuai ini. Ketika dia di atas 0,2, maka dia akan tulisannya sedang, di bawah 0,2 dia lemah, dan seterusnya. Maka kita akan ketik terus sama dengan if dalam kurung. Logical testnya, jika ini lebih besar atau sama dengan 0,71, maka dia dinyatakan sebagai sangat kuat. Nah, kita menggunakan if lagi dalam kurung n dalam kurung. Misal dia di antara 0, misal ini lebih besar atau sama dengan 0,41, atau dia ini bukan, misalnya dia gini, atau dia kurang dari 0,71, maka dia dinyatakan sebagai baik. Baik, koma, kita gunakan if lagi, n. Kalau misalnya dia lebih besar atau sama dengan 0,21 dan dia lebih kecil dari 0,41, dalam kurung, maka dia dinyatakan sebagai sedang. Sedang, koma, kita menggunakan if lagi dalam kurung n dalam kurung. Misalnya dia lebih besar dari 0, lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0, lebih sama dengan 0, atau dia kurang dari 0,21, kurang dari 0,21, maka kita nyatakan dia sebagai lemah, atau sisanya kita nyatakan dia sebagai sangat jelek. Oke, tutup lagi, enter. Maka 0,22 ini kita nyatakan sedang, dan ini seperti ini. Nah, maka kita tahu di sini ada beberapa yang lemah. Misalnya ini kita nyatakan dia lemah, malah lagi ini juga lemah, ini juga lemah. Nah, sisanya sedang. Maka yang lemah-lemah ini perlu kita ganti, gitu, biar kualitasnya lebih baik. Ya, seperti itu, teman-teman.
untuk sharing hari ini terkait dengan uji daya pembeda soal isai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.